Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan online ya. Setelah kemarin kita adakan ujian tengah semester ya. Jadi untuk ujian sebelum ujian itu ada hari tenang, kemudian minggu berikutnya adalah ujiannya, kemudian minggu berikutnya susulannya. Saya rasa sudah banyak untuk libur ya. Oke, seperti biasa ya, pengabsenan disiapkan masing-masing. Kemudian untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan bisa kalian akses sekarang ya. Kemudian perkuliahan ini akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk pertemuan ke-9 atau setengah semesternya ya, setelah sisanya ya, nah menuju semester.
Oke, untuk kemarin untuk tes atau ujian ya, mungkin saya informasikan kembali sesuai aturan ya. Saya rasa harusnya kalian sudah memperhatikan ya. Bagi ada yang bilang beberapa ya, saya tidak mengikuti tes karena saya sibuk, itu sebenarnya itu alasan yang kurang pas ya. Karena sesibuk-sibuknya kalian misalkan bekerja atau apa, kalau memang niat kuliah ya kuliah nomor satu seperti itu ya. Nah, sudah saya informasikan di pertemuan terakhir, kemudian sudah ada jadwalnya juga, tentunya kalian sudah punya jadwalnya ya. Jadi saya rasa tidak perlu saya gembur-gemburkan kembali ya, itu sudah tahu harusnya. Tetapi tidak sedikit yang bilang saya tidak tahu tesnya ini. Nah itu bukan urusan saya sebenarnya ya, mohon maaf. Nah itu sudah saya informasikan di awal, kemudian sebelum pertemuan terakhir, kemudian sudah saya informasikan di grup juga, tapi masih ada yang bilang tidak tahu tesnya. Kemudian banyak juga yang bilang ada yang tidak punya grupnya, ada yang tidak punya classroomnya. Nah sebenarnya grup itu kan sudah saya share di Siakat ya, kalian tinggal klik saja sudah bergabung. Kenapa sampai tidak ikut grup di WA? Nah itu yang saya sayangkan sekali ya. Untuk kedepannya silahkan ya, agar saya harapkan adalah memperhatikan dan jangan terlalu santai ya. Kalau memang kalian mau punya nilai ya silahkan, kalau tidak mau ya silahkan ya. Itu nanti kedepannya kalian juga yang repot ya. Misalkan harus remedi dan lain sebagainya, itu juga akibat dari kalian sendiri. Mohon maaf ya, memang kemarin banyak sekali yang bilang seperti itu. Alasan-alasan itu tidak pas ya untuk bagi saya ya. Mohon maaf sekali, karena sudah, kecuali kalau saya tidak menginformasikan, kemudian menginformasikan di perkuliahan akhir, kemudian di grup WA dan lain sebagainya, itu baru saya yang salah. Nah ini saya sudah menginformasikan di beberapa sumber ya, jadi silahkan diperhatikan kalau di perkuliahan tersebut ya. Ini untungnya online ya, kalau offline saya rasa harusnya memperhatikan semua ya. Oke, seperti itu info sementara, silahkan ya, nanti bisa diperhatikan kembali bagi yang tidak memperhatikan ya. Karena perkuliahan itu tidak hanya absensi saja, absensi di Siakat, absensi di misalkan di YouTube-nya, kemudian tinggal pergi, itu bukan perkuliahan sebenarnya ya. Itu kekurangan perkuliahan online seperti itu sebenarnya ya. Karena saya tidak mengetahui apakah kalian benar-benar menyimak ataupun setelah absen kalian ditinggal pergi, seperti itu ya. Oke, kita mulai saja untuk pertemuan ke-9 ini. Yang akan kita bahas adalah mobile commerce ya. Mobile commerce dalam e-business tentunya. Pertemuan 9 e-business ya, benar ya. Langsung saja untuk materinya ya. Pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah pengertian dari m-commerce ya dalam e-business tentunya, kemudian terminologinya, kemudian atribut daripada m-commerce, kemudian infrastruktur mobile computing, kemudian keamanan dari m-commerce itu sendiri seperti apa. Nah ini yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Untuk pengertian m-commerce sendiri, m-commerce atau mobile commerce ya, adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat wireless handling. Nah, seperti telepon seluler dan personal digital assistant ataupun laptop dan lain sebagainya ya. Nah, itu namanya m-commerce. Nah, di dalam e-business di e-commerce ini tentunya kalian mungkin sudah banyak yang melakukan atau menggunakan ya dalam hal itu ya. Nah, misalkan kalian membeli barang di m-commerce, kemudian atau menjadi pelaku juga, itu juga ya. Silahkan yang sudah berarti sedikit sudah ada gambaran ya, yang sudah pernah ya.
Kemudian terminologi dan standar mCommerce, ada GPS Global Positioning System menggunakan teknologi berbasis satelit ya. Karena kita menggunakan internet. Dan PDA Personal Digital Assistant Computer Wireless Genggam seperti halnya di HP ya. Kemudian SMS Short Message Service, ada EMS Enhanced Messaging Service, MMS Multimedia Messaging Service. Kemudian ada WAP Wireless Application Protocol, kemudian ada smartphone memungkinkan berinternet dengan aplikasi yang sudah terpasang. Ini kalau yang smartphone ini kan yang sudah ada paketannya ya, itu kita bisa berbelanja di mCommerce ya. Kita bisa berbisnis elektronik atau e-bisnis di menggunakan sekalipun menggunakan smartphone atau HP saja, seperti itu ya. Untuk atribut dari mCommerce sendiri, atribut mCommerce dan faktor ekonominya ya. Yang pertama adalah mobilitas. Para pemakai membawa ponsel atau mobil device lainnya. Ini sesuai yang kalian gunakan pada saat berbisnis e-commerce di internet ya. Jangkauannya luas, orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu. Kalau kita berbelanja di mCommerce itu kapan saja ya, bahkan tengah malam saja kalau memang mCommerce tersebut tersedia, kita bisa berbelanja pada tengah malam. Beda dengan yang bisnis bukan elektronik ya, atau bisnis biasa konvensional, itu tentunya ada batasan tertentu ya. Nah, untuk e-bisnis di mCommerce ini itu bisa saja selalu tersedia, itu ya. Jadi jangkauannya luas. Nilai tambah atribut mCommerce, ada ubiquitas, informasi lebih cepat diakses secara real time. Untuk misalkan kita mau berbelanja sebuah baju ya, nah kita masuk ke mCommerce di internet ya, menggunakan mobile ya, karena kita berbasis mobile untuk mCommerce ini, nah itu bisa diakses secara real time kapan saja, mudah ya. Dan kenyamanan, convenience ini adalah alat yang dapat menyimpan data dan alat yang memiliki koneksi internet, intranet, dan extranet. Untuk kenyamanan kita menggunakan berbelanja di mCommerce, misalkan kita di ponsel smartphone, itu akan menyimpan data ya pada saat kita sudah berbelanja. Ini tentunya dengan alat dengan koneksi tentunya ya, akan dengan paketan. Instant connectivity, koneksi cepat dan mudah ke internet, intranet, alat mobile lainnya, dan data. Jadi mobile tidak hanya untuk handphone saja ya, ada banyak lainnya. Dan personalization, preparation, informasi untuk individual konsumen. Localization product and service, mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakai, karena di mCommerce itu sendiri tentunya ada ya, ada mengenai alamat ya, misalkan layanan lokasi di mana dia tinggal, kemudian pada saat kita berbelanja itu sudah tahu ya profil daripada mCommerce itu sendiri. Untuk infrastruktur mCommerce, infrastruktur yang digunakan pada mCommerce itu ada hardware tentunya ya, ada software juga. Pada saat kita berbelanja tentunya dengan menggunakan software ya. mCommerce apa yang kita tuju, mCommerce apa yang akan kita gunakan. Kemudian ada media transmisi, kebutuhan perangkat lainnya sesuai dengan misalkan kita menggunakan apa ya medianya. Untuk perangkat keras hardware sendiri ini digunakan seperti ada telepon, mobile phone, PDA ya, ada personal digital assistant, kemudian ada attachable keyboard, interactive page, alat lainnya seperti notebook, handle, smart pad, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya menggunakan telepon seluler saja ya, itu banyak ya perangkat yang bisa kita pakai untuk berbisnis di mCommerce. Untuk perangkat lunak yang bisa digunakan seperti micro browser ya. Jadi kalau di smartphone sendiri kan kita sudah ada misalkan ya micro browsernya ya. Misalkan menggunakan Chrome dan lain sebagainya. Mobile Client Operating System untuk mCOS ya. Kemudian Bluetooth, teknologi chip, dan VPN standar yang memungkinkan komunikasi data dan suara di antara wireless di atas frekuensi radio pendek. Tampilan layar aplikasi mobile, kemudian backend legacy application software, application middleware, ada wireless
middleware. Nah, ini adalah untuk perangkat lunak yang bisa digunakan dalam berbisnis e-commerce. Infrastruktur dari e-commerce itu sendiri adalah media transmisi ya. Media transmisi yang digunakan seperti microwave, satelit, Bluetooth, infrared, radio, teknologi, radio seluler. Ini media transmisinya ya dalam infrastruktur. Untuk perangkat lain yang dibutuhkan seperti pengaturan wireline yang sesuai dengan modem wireless WAN ya. Server jaringan yang mensupport wireless, kemudian server database atau aplikasi, server besar aplikasi perusahaan, GPS lokator yang digunakan untuk menentukan penempatan transport dari mobile combating device. Jadi di e-commerce itu sendiri juga butuh server database ya. Jadi untuk apa? Untuk penyimpanan data-data transaksi. Misalkan kita berbisnis di e-commerce ini kan ada transaksi jualan ataupun jual beli ya. Nah, itu tergantung e-commerce apa yang kita punya ya misalkan ya. Jadi ada server database-nya, ataupun kalau kita sudah menggunakan aplikasi misalnya, itu juga biasanya sudah include dengan database. Server besar aplikasi perusahaan, nah ini untuk menampung semua data-data yang ada di e-commerce tersebut ya. Jadi di perusahaan tertentu yang sudah besar mungkin ya, itu database-nya server dari untuk penyimpanan dan lain sebagainya itu sangat besar harus ya, karena tidak hanya satu dua orang yang menggunakan yang bertransaksi, itu bisa ratusan ya, bahkan untuk setiap hari mungkin bisa saja lebih dari 100 kalau memang dia sudah untuk e-commerce-nya itu sudah terkenal ya. Kemudian GPS lokator yang digunakan untuk menentukan penempatan transport dari mobile computing device ya, ada lokasi ya, kita bisa tahu lokasi yang ada untuk penempatan transport dari mobile computing device. Untuk keamanan e-commerce, mobile public key ya, infrastruktur MPKI ini adalah X509 Certificate Wireless Application Protocol. Nah, ini untuk keamanannya ya, keamanan yang relevan untuk e-commerce ini keamanan terhadap teknologi jaringannya agar jaringannya selalu stabil, ataupun keamanan biar tidak ada pihak yang tidak berwenang ya, misalkan semacam membobol dan lain sebagainya ya. Kemudian transport layer security ada TLS ya, ada service security tentu ya. Service security di sini adalah untuk keamanan daripada servernya. Jadi bagaimana sih agar server kita yang kita gunakan dalam berbisnis e-commerce ini agar selalu aman, seperti itu ya. Kemudian ada yang keamanan e-commerce berikutnya adalah X509 sertifikat. Ini yang dimaksud adalah di dalam ilmu membaca sandi ya. X509 ini adalah suatu standar ITU-T untuk public key infrastruktur atau PKI. X509 menetapkan di antara hal lain yaitu bentuk standar untuk public key sertifikat dan suatu sertifikat pengesahan algoritma atau Certification Path Validation Algorithm. Nah, ada Wireless Application Protocol. Ini adalah Wireless Application Protocol, ini suatu standar internasional terbuka atau open standar untuk aplikasi yang menggunakan komunikasi wireless. Jadi ada WAP ya. Jadi di dalam suatu jaringan wireless itu juga pasti ada protokolnya ya. Seperti itu ya untuk kemudian keamanan yang relevan untuk e-commerce itu sendiri, keamanan terhadap teknologi jaringan. Misalkan ada yang menggunakan GSM ya, Global System for Mobile Communication, kemudian UMTS, Universal Mobile Telecommunication System WEP, Wireless Equivalent Device. Kemudian ada Bluetooth. Transport Layer Security SSL, STLN, Service Security, Intelligent Network, Apply, OSA, SMS, USSD, SIM, USIM, ABB, Toolkit. Nah, ini silahkan nanti buat PR kalian ya. Yang belum saya jelaskan untuk pengertiannya dicari, ditambahkan biar ingat ya.
Kalau saya jelaskan saja tidak didengarkan, saya rasa nanti malah nggak ingat ya. Kalau kalian mencari sendiri, misalkan SSL itu apa sih, penjabarannya silahkan kalian tambahkan, nanti akan ingat sendiri. Oh iya, misalkan saya ujian memberikan soal SSL ya, kalian ingat, oh iya saya pas itu mencari sendiri SSL itu seperti ini. Nah itu yang untuk PR kalian ya, untuk tugas kalian. Selesai ya untuk hari ini mengenai MKMS ya dalam e-bisnis. Itu yang hari ini kita bahas. Untuk pertemuan 9 itu ada mobile commerce dalam e-bisnis. Tadi pembahasan kita adalah pengertian dari MKMS-nya, terminologinya, MKMS itu apa, infrastrukturnya apa, kemudian keamanan dari MKMS itu apa. Jadi sampai di sini paham ya mengenai MKMS. Oh, mobile commerce itu seperti apa. Jadi sudah kita bahas dari awal. Intinya MKMS ini adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat waris handlet seperti telepon seluler dan personal digital. Seperti halnya kalian pada saat misalkan berbelanja online, itu mobile commerce ya, nah seperti itu e-commerce. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau nanti bisa dipertanyakan di belakang ya. Bisa japri ke saya misalkan ada bagian mana yang mau yang ditanyakan, ataupun misalkan ada yang mau bertanya mengenai perkuliahan tentang seputaran atau UTS kemarin, silahkan, tidak apa-apa. Tapi yang jelas saya tidak menerima alasan saya tidak mengikuti tes karena saya sibuk. Itu tidak alasan yang tidak relevan ya. Saya rasa itu kesalahan dari kalian sendiri. Dan juga karena ujiannya itu berbasis siakat CPT kemarin, jadi saya tidak bisa membantu ya. Jadi kalian silahkan inisiatif ya. Kalau memang jadwalnya ujian ya ujian, kalian harus tahu ujiannya kapan ditentukan, dibuat sebuah memo misalkan, oh ujiannya hari ini, kemudian tanggal ini, kemudian hari tenangnya tanggal ini. Itu kan sudah ada di jadwal ya. Jadi kalian tidak akan lupa, oh ujiannya ternyata sudah minggu kemarin, terus saya gimana. Nah itu jangan sampai seperti itu. Itu untuk kalian semua ya, diri sendiri kalian, tidak untuk saya. Tugas saya di sini adalah mengajar, yaitu memberikan pengajaran dan juga informasi tentunya sudah ada di grup WA seperti itu ya. Jangan sampai terulang kembali untuk hal-hal yang semacam itu seperti kemarin-kemarin ya. Saya tidak mengikuti tes karena saya tidak tahu UTS-nya tanggal itu. Nah kalian kan sudah ada jadwal, kenapa tidak tahu? Tidak, padahal sudah saya informasikan juga di grup WA. Ada yang belum gabung grup WA juga. Nah itu saya lebih heran lagi. Menurut saya parah sekali, sampai disiakat kan untuk gabung grup kan tinggal klik saja, kenapa sampai tidak gabung? Itu sangat saya sayangkan sekali. Oke, untuk info mengenai kemarin juga ya, untuk tes dan lain sebagainya sudah cukup saya rasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ujian dengan tepat dan nilainya bagus ya. Kemudian terima kasih juga yang sudah mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa ditambahkan ya nanti untuk materi yang dari saya. Bagi yang belum dipahami silahkan ditambahkan ya, karena saya tidak menjelaskan secara detailnya tadi semua ya. Silahkan ditambahkan untuk bahan belajar kalian, dan untuk materi sudah saya share di Classroom, boleh diambil. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali, selamat berkuliah kembali ya misalkan ada ya. Terima kasih.